Kayak ini nyawa pun Bunda kasih deh buat kamu. Rezeki anak yatim memang tidak bisa dikatakan wajar. Meski dilahirkan dalam kondisi tidak memiliki ayah, namun tetap saja Allah menakar rezekinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang memiliki orang tua lengkap. Hal ini dapat kalian lihat dari beberapa artis tanah air yang kelimpahan rezeki sejak dari masih kecil, padahal mereka adalah anak yatim. Mungkin kalian belum tahu ya siapa saja artis tersebut? Nah, langsung saja kita intip satu persatu di sini. Mulai dari Andre Taulany, Raffi Ahmad hingga Dinda Hall. Deretan artis yatim sejak kecil kini berlimpah harta. Andre Taulany. Ternyata banyak publik yang masih belum tahu jika ternyata artis sekaligus komedian yang satu ini sudah sejak dari kecil ditinggal oleh ayahnya. Yang bisa dikatakan jika Andre memang sudah menjadi anak yatim sejak kecil. Namun meski demikian tidak membuat Andre berputus asa. Sebagai anak sulung tentu saja dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada adik-adiknya yang masih kecil, terutama juga untuk ibundanya. Sejak masih berusia belasan tahun, Andre sudah dilatih oleh ibundanya untuk dapat mencari nafkah sendiri. Hal itu tentu saja karena Andre merupakan tulang punggung keluarga. Namun siapa yang menyangka jika momen-momen itu berhasil dilewatinya dan kini dia merupakan salah satu artis sukses yang bergelimang harta dan bahkan mampu untuk memberikan nafkah untuk adik-adiknya meski sudah berkeluarga. Memang seperti yang sudah kita tahu jika dunia ini selalu saja berputar. Kadang kita ada di bawah dan kadang pula kita semua berada di atas. Untuk urusan rezeki memang sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Tidak jauh berbeda dengan Raffi, kekayaan Andre begitu menggurita. Bahkan saking kayanya, ia sampai memiliki rumah khusus yang disimpan untuk koleksi kendaraan klasiknya. Tidak jarang warganet menyebutnya sebagai Sultan Bintaro. Kekayaan Andre terlihat saat dirinya membayarkan klub motornya prediksi untuk jalan-jalan ke sejumlah kota di Indonesia, termasuk adanya kuda emas yang terpajang di ruang tengah rumahnya. Begitu kaya dirinya. Vino G. Bastian. Tampan dan selalu nampak terlihat bahagia belum tentu itu menggambarkan jika di dalam hidupnya tidak pernah mengalami yang namanya ujian hidup alias pahitnya hidup. Namun semua itu nampak terlihat baik-baik saja jika yang menerimanya sangat sabar dan tawakal. Siapa bilang jika Vino tidak pernah mengalami pahitnya hidup? Apakah ia hidupnya langsung seperti saat ini yang dikenal banyak orang dan juga bergelimang harta? Tentu saja tidak seinstan itu dong guys. Di urutan berikutnya ada Vino G. Bastian. Ayah Vino Bastian Tito meninggal dunia pada 2 Januari 2006. Walaupun menjadi anak yatim di usia yang masih muda, suami Marsha Timothy ini tetap bangkit dari keterpurukan dan menjadi aktor sukses. Vino G. Bastian tidak hanya terkenal, dia juga disebut-sebut salah satu aktor dengan bayaran termahal. Bahkan dalam sekali tayang saja, Vino mampu untuk meraup keuntungan hingga mencapai ratusan juta rupiah. Jadi tak heran dong jika abang ganteng ini sudah kaya raya. Reza Rahadian. Reza Rahadian juga menjadi salah satu dari deretan artis yatim. Sejak kecil, kini berlimpah harta. Aktor tampan ini sempat bercerita bahwa dirinya yatim sejak kecil karena sang ayah meninggal dunia. Walaupun tumbuh tanpa figur ayah, Reza Rahadian berhasil menunjukkan bahwa dia bisa sukses dalam karirnya. Sebagai salah satu aktor paling populer dan laris, kekayaan Reza Rahadian ditaksir mencapai 72 miliar rupiah loh. Aktor papan atas ini ternyata banyak mengalami kepahitan hidup tanpa adanya sosok seorang ayah yang ada di sisi hidupnya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Namun semua itu tidak menjadi sebuah problematika yang cukup besar bagi Reza, di mana Reza mampu untuk bangkit dan bahkan dia mampu untuk menjadi orang sukses. Semua itu tentu saja tidak akan terlepas dari dukungan dan juga doa dari ibundanya sendiri.
Tanpa doa dan ridho ibu kita, bisa apa guys? Ya kan? Raffi Ahmad. Ada deretan artis yatim sejak kecil kini berlimpah harta. Sejak kecil, artis-artis ini telah merasakan kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya, yaitu ayah. Walaupun itu menjadi salah satu momen terberat, tetapi mereka tetap berjuang melanjutkan hidup. Terbukti dari kesuksesan yang diraih mereka sampai saat ini. Deretan artis yatim sejak kecil kini berlimpah harta. Ada Raffi Ahmad. Siapa yang tak kenal dengan artis berjulukan Sultan Andara ini? Selain di industri hiburan, Raffi Ahmad juga memiliki gurita bisnisnya sendiri yang membuatnya menjadi salah satu artis paling tajir di Indonesia. Kekayaan Raffi Ahmad bahkan ditaksir mencapai lebih dari 1 triliun. Namun siapa yang menyangka? Raffi juga pernah merasakan momen terberat dalam hidupnya ketika kehilangan sang ayah pada usia 19 tahun. Sejak itulah suami Nagita Slavina ini banting tulang membantu memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika kalian pecinta FTV, pastinya kalian harus tahu jika produksi Frame Production Reads yang menayangkan film remaja, mini serial, hingga sinetron. Tahu nggak sih guys, jika Frame Reads Production itu milik Rita Amalia? Ya, ibunda dari Nagita Slavina loh. Tidak hanya sampai di situ saja guys, usut demi usut ternyata Raffi juga memiliki bisnis perhotelan, kuliner, dan hijab. Jadi semakin lengkap dong kekayaan yang dimiliki oleh mereka. Buktinya saja semua anggota keluarganya mampu untuk menghasilkan penghasilan dalam tiap bulannya. Keren gak tuh? Jadi kalian jangan heran jika uang jajan Rafathar saja bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Dinda Hau. Deretan artis yatim sejak kecil kini berlimpah harta di urutan pertama ada Dinda Hau. Aktris ini diketahui kehilangan ayah sejak duduk di bangku SMP. Meski begitu, Dinda Hau tidak melantas menyerah karena rasa kehilangan. Dia justru sukses menjadi aktris, membintangi sinetron dan film, serta kini berbahagia bersama keluarga kecilnya. Sejak usianya masih belia, Dinda sudah memutuskan untuk terjun di dunia hiburan. Tak heran jika dirinya banyak dikenal luas oleh publik. Dalam memerankan tokoh dalam film bisa dikatakan jika Dinda sangat totalitas, bahkan dalam film Surat Kecil Untuk Tuhan, dia rela untuk memplontosi rambutnya demi aktingnya. Ya jelas, produser tidak akan memberikan fee yang receh bagi selebriti yang sangat royal ini kan? Good job ya kak, semoga tambah sukses dan semakin istiqomah dalam hijrahnya. Tuh guys, Kak Dinda aja bisa kok hijrah, masa iya kalian enggak? Yuk, proses hijrah kalian dari sekarang biar bisa samaan dengan kakak cantik ini gitu.